Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi Adelia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penilaian presentasi kerja. Baiklah, adapun penilaian presentasi kerja. Penilaian presentasi kerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku presentasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Penilaian presentasi kerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. Menetapkan kebijaksanaan berarti apakah karyawan akan dipromosikan, didemosikan, dan atau balas jasanya dinaikkan. Ruang lingkup penilaian presentasi mencangkup 5W dan PSH. Yang pertama what, yang kedua why, yang ketiga where, yang keempat what, dan yang kelima how. Adapun tujuan dan kegunaan penilaian presentasi kerja. 1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. Yang kedua, untuk mengukur presentasi kerja, yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam pekerjaannya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam perusahaan. Yang keempat, sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan peralatan kerja. Dan yang kelima, sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada di dalam organisasi. Yang keenam, sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai tujuan untuk mendapatkan performa kerja yang baik. Yang ketujuh, sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan, supervisor, manajer, administration untuk mengobservasi perilaku bawahannya, subordinate, atau supaya diketahui minat dan kebutuhan bawahannya. Yang kedelapan, sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan di masa lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. Yang kesembilan, sebagai kriteria di dalam menentukan seleksi dan menetapkan karyawan. Yang ke-10, sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan personel dan dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan agar bisa. Yang ke-11, sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan. Yang ke-12, sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan. Yang selanjutnya adapun syarat-syarat penilaian presentasi kerja. Yang pertama, penilaian harus jujur, adil, objektif, dan mempunyai pengetahuan mendalam tentang unsur-unsur yang akan dinilai. Nomor 2, penilaian hendaknya mendasarkan penilaiannya atas benar atau salah, baik atau buruk terhadap unsur yang dinilai. Penilaian tidak boleh mendasarkan penilaian atas suka atau tidak suka. Yang ketiga, penilaian harus mengetahui secara jelas pekerjaan setiap karyawan yang akan dinilai supaya hasil penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang keempat, penilaian harus mempunyai kewenangan, authority, formal supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kelima, penilai harus mempunyai keimanan supaya penilaiannya jujur dan adil. Adapun unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian presentasi kerja. Yang pertama, kesetiaan, yang kedua kejujuran, yang ketiga kreativitas, yang keempat presentasi kerja, yang kelima kedisiplinan, yang keenam kerjasama, yang ketujuh kepemimpinan, yang kedelapan kepribadian, yang kesembilan perkasa, yang ke-10 kecakapan, yang ke-11 tanggung jawab.
Adapun metode penilaian presentasi karyawan, yang pertama, metode tradisional. Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai presentasi karyawan dan diterapkan secara tidak sistematis maupun sistematis. Yang kedua, metode modern. Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam menilai presentasi karyawan, yang termasuk ke dalam metode modern ini adalah assessment entry management by objective MBS atau MBS dan human asset accounting. Adapun kendala serta tolak ukur penilaian presentasi kerja, yang pertama yaitu halo effect, merupakan kesalahan yang dilakukan oleh penilai karena umumnya penilai cenderung akan memberikan indeks presentasi baik bagi karyawan yang dikenalnya atau sahabatnya. Sebaliknya, terhadap karyawan yang kurang dikenal, penilai memberikan indeks presentasi sedang atau kurang. Penilai sering mendasarkan penilaiannya atas dasar rasa, like or dislike, bukan atas dasar fisik speaker, right or wrong. Bahkan penilai sering mempertimbangkan orang ketiga atau keluarga karyawan yang dinilainya, seperti anak pejabat, kesukuan, golongan, dan adanya kesalahan penilaian karena hanya meninjau atau melihat secara sepintas saja. Adapun tolak ukur penilaian, yang pertama lisensi, yaitu kecenderungan penilaian untuk memberikan nilai yang murah dalam evaluasi pelaksanaan kerja para karyawannya. Yang kedua, strictness atau ketaatan. Penilaian kinerja dilakukan secara ketat. Yang ketiga, centralisasi atau penilaian tidak ingin menilai terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah kepada bawahannya, selalu berada di tengah-tengah. Yang keempat, penilaian yang terjadi akibat adanya prasangka-prasangka sebelumnya, baik yang positif maupun negatif. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi penilaian presentasi kerja. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.